Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdian Fadila dengan NIM 8040190043, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma naive Bayes, mata kuliah data mining. Langsung saja ke materinya. Apa itu algoritma naive Bayes? Algoritma naive Bayes itu merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh Thomas Bayes. Nama lain dari algoritma naive Bayes ini adalah naive Bayes classifier. Ciri utamanya mempunyai asumsi yang sangat kuat akan tidak ketergantungan masing-masing anggotanya. Algoritma ini telah terbukti pada sebuah jurnal. Next. Keuntungan naive Bayes. Metode ini membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk mengestimasi parameter yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varian dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan seluruh matriks covariance. Next. Tahapan proses algoritma naive Bayes. Ada beberapa tahapan proses algoritma naive Bayes ini. Yang pertama, menghitung jumlah kelas atau variabel. Yang kedua, menghitung jumlah kasus per kelas. Yang ketiga, kalikan semua variabel kelas. Dan yang terakhir, bandingkan hasil per kelas. Next. Kelebihan dan kekurangan naive Bayes. Adapun kelebihan dari algoritma ini, yang pertama, mudah dibuat. Yang kedua, hasilnya bagus. Dan kekurangannya, asumsi independen antar atribut membuat akurasi berkurang. Biasanya ada keterkaitan. Next. Teorema Bayes. Nah, di sini ada teorema Bayes dirumuskan. Di sini ada rumus dari algoritma naive Bayes yang disebut dengan teorema Bayes. Rumusnya B itu P dalam kurung H X sama dengan P dalam kurung X H per P dalam kurung X dikalikan P dalam kurung H. Keterangan X, data dengan kelas yang belum diketahui. Sedangkan H itu melambangkan hipotesis data yang merupakan suatu kelas spesifik. Sedangkan yang P dalam kurung HX itu probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X atau posteriori probabilitas. Dan yang P dalam kurung H itu probabilitas hipotesis
H. Kalau yang P dalam kurung XH, itu probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H, dan P dalam kurung X itu probabilitas X. Next, nah di sini ada sebuah tabel atau data training atau training data sebuah mobil. Di sini ada warna, tipe, asal, dan kemungkinan tercuri. Yang tabel yang paling atas itu dinamakan dengan label atau kelas. Kelas warna, kelas tipe, asal, dan kemungkinan tercuri itu dinamakan dengan label atau kelas. Dan yang data yang paling bawah ini yang belum diketahui kemungkinan tercurinya itu dinamakan data testing. Bagaimana mencari data mobil kuning sport asal import, kemungkinan tercurinya itu bisa jadi tidak. Next, ini cara mencarinya. Yang pertama itu kita mengikuti yang saya sudah sebutkan di awal. Itu ada tahapan dari proses algoritma naive Bayes. Itu ada menghitung jumlah kelas atau label. Itu menghitung jumlah kelas utama. Nah, di sini yang pertama kita mencari probabilitas kelas utama. Yang pertama kita cari itu probabilitas kemungkinan tidak tercuri. Kelas utamanya itu adalah kemungkinan tidak tercurinya itu yang ya tidak. Nah, jadi di sini probabilitas iya. Di sini ada 5/10 sama dengan P sama dengan 0,5. Nah, dengan probabilitas tidak sama dengan 5/10 atau didesimalkan menjadi 0,5. Setelah mencari probabilitas kelas utama, kemudian kita mencari variabel probabilitas variabel warna atau menghitung jumlah kasus per kelas. Menghitung jumlah kasus per kelas, semuanya itu dihitung satu-satu. Nah, di sini kita menghitung jumlah probabilitas variabel warnanya. Di sini ada probabilitas mobil warna merah, probabilitasnya ya, yaitu 3/5 sama dengan 0,6. Ini 5 dapatnya dari si probabilitas kelas utama. Jadinya 3/5. Nah, ini mobil kuning probabilitasnya ada 2. Jadi 2/5 sama dengan 0,4. Dan yang begitu pun probabilitas tidak mobil merah ada 2 dan mobil kuning ada 3. Setelah mencari probabilitas variabel warna, kita mencari probabilitas variabel tipe. Di sini ada tipe mobil sport dengan probabilitas iya ada 4. Jadi 4/5 sama dengan 0,8. Probabilitas tidak mobil dengan tipe sport
ada 3, jadi 3/5 sama dengan 0,6. Probabilitas mobil dengan tipe SUV dengan probabilitas ya ada 1, jadi 1/5 sama dengan 0,2. Mobil dengan tipe SUV dengan probabilitas 3 tidak ada 2, jadi 2/5 sama dengan 0,4. Nah, setelah mencari variabel tipe, yang selanjutnya kita mencari probabilitas variabel asal. Di situ tadi di tabel ada 2, ada domestik dan import. Nah, di sini domestik dengan probabilitas iya ada 2, dengan probabilitas tidak ada 3. Jadi yang probabilitas ya ada 2/5 sama dengan 0,4, probabilitas tidak 3/5 sama dengan 0,6. Dengan mobil yang import, asal import dengan probabilitas ya itu ada 3/5 sama dengan 0,6. Mobil yang asalnya import dengan probabilitas tidak ada 2/5. Ini sama dengan 0,4. Nah, setelah mencari atau menghitung semua jumlah kasus per kelas, kita sudah tadi di awal kita udah menghitung jumlah kelas. Yang pertama kita menghitung jumlah kelas atau label. Dan yang kedua kita udah menghitung jumlah kasus per kelas. Nah, sekarang kita kalikan semua variabel kelas. Nih, variabel kelas. Jadi kita kalikan semua variabel kelas. Yaitu posterior iya, di sini kita kalikan semuanya yang probabilitas ya dari yang kelas utama, variabel warna, variabel warna, variabel tipe, variabel asal mobil tadi itu kita kalikan 5/10 dikali 2/5 dikali 4/5 dikali 3/5, jadi sama dengan 6/125, dibulatkan menjadi 0,048. Dan kita kalikan juga probabilitas tidak, posterior tidak sama 5/10 dikali 3/5 dikali 3/5 dikali 2/5 sama dengan 9, hasilnya 9/125, bulatkan menjadi 0,072. Dan tahap yang terakhir itu kita bandingkan kelas mana yang lebih besar, probabilitas yang mana yang paling besar, dan itulah hasil dari data testing tadi. Mobil warna kuning, tipenya sport, asalnya import, dan di sini posteriornya yang lebih besar itu
tidak. Jadi mobil kuning tipe sport asal import kemungkinan tidak tercuri itu kemungkinan tercuri itu tidak. Jadi di sini itu yang lebih besar itu posterior tidak. Jadi kemungkinan mobil sport asal import itu kemungkinan tidak tercuri. Sekian penjelasan saya tentang algoritma naive Bayes. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.